Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Senin 1 Februari 2021. Di awal bulan ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa setiap hari merupakan peperangan melawan roh-roh jahat, melawan iblis, melawan setan, melawan kuasa-kuasa kegelapan.
Mereka sungguh nyata berada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita melihat betapa luar biasanya Yesus Kristus mengasihi orang yang telah sekian lama menderita, telah sekian lama tersiksa, telah sekian lama mengalami kuasa roh-roh jahat yang masuk ke dalam dirinya. Legion yang berjumlah lebih dari satu, yang berjumlah dari kumpulan-kumpulan roh-roh jahat yang telah sekian lama menyiksa, telah sekian lama memperhamba orang tersebut menjadi gila, menjadi tidak waras, menjadi orang-orang yang terbelenggu, menjadi orang yang martabatnya sebagai anak Allah direndahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dengan penuh kuasa Yesus mengabulkan permohonan dari setan, dari iblis, dari roh-roh jahat, dari kuasa kegelapan untuk pindah, beralih dari tubuh orang tersebut ke babi-babi, suatu binatang yang martabatnya paling rendah. Ini ingin menegaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah andalan bagi setiap orang yang beriman, bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang mengasihi sesamanya yang menderita karena kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa roh-roh jahat. Yesus adalah andalan. Yesus adalah juru selamat bagi mereka. Dengan menyembuhkan orang yang dirasuki oleh kumpulan-kumpulan setan atau legion tersebut, ingin menunjukkan betapa luar biasanya Yesus Kristus. Betapa setan-setan pun tunduk kepada Yesus, tak berdaya di hadapan Yesus. Dengan menyembuhkan orang tersebut dari kerasukan setan, Yesus mengembalikan kembali martabatnya sebagai anak Allah, mengembalikan martabatnya sebagai orang yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Allah. Dan dengan demikian, sebagai orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah, orang tersebut pada akhirnya dipanggil untuk mewartakan tentang betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya yang mengasihinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah sebagai orang beriman kita menyadari bahwa kuasa kegelapan sungguh nyata keberadaannya di tengah kita, dan itu bisa kita kalahkan asal kita selalu bersama dengan Yesus, beriman pada Yesus, dan menghardik mereka dengan nama Yesus. Semoga dengan rahmat baptisan yang kita terima, yang memampukan kita untuk mengusir roh-roh jahat dalam diri seseorang, memampukan kita untuk bersyukur bersama orang tersebut, sehingga berseru kepada orang-orang yang ada di sekitar bahwa betapa baiknya Tuhan dalam hidupku. Semoga nama Tuhan membantu kita.